Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadiratul kiram, para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, wabil khusus kepada Bapak Kyai Muhtarom yang sama-sama kita teladani, kepada Bapak Kepala Dikopinda yang saat ini diwakili Bapak Herwanto beserta staf jajarannya yang saya hormati, kepada Bapak Kepala Dinas pada kesempatan kali ini diwakili oleh stafnya ya, Pak Hendri yang saya hormati, dan kepada Bapak Camat Kecamatan Seputi Mataram yang pada kesempatan kali ini diwakili Bapak Samirin yang saya hormati, dan kepada seluruh tamu undangan anggota Koperasi Mitra Muda Sejahtera yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang baik ini kita dapat dipertemukan berkumpul di aula Koperasi Mitra Muda Sejahtera dalam rangka pembukaan rapat anggota tahunan yang keempat ya, Pak Herwanto, yang keempat. Mudah-mudahan acara awal hingga akhir nanti tidak kekurangan suatu apapun, amin ya robbal alamin. Salawat beserta salam Allah tetapkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini alhamdulillah pada tahun ini kami dapat menyelenggarakan rapat anggota tahunan ya, yang mungkin kondisinya terbatas tempatnya dan lain sebagainya ya, inilah keterbatasan kami Pak Herwanto. Namun yang terpenting kita selaku koperasi itu bagaimana kita bisa menyelenggarakan rapat anggota tahunan itu memenuhi atau berdasarkan amanah undang-undang koperasi, kan begitu. Selanjutnya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk memenuhi undangan kami. Kedua kalinya kami mohon maaf apabila dalam menyambut menyediakan tempat tentunya banyak kekurangan. Sekali lagi itulah keterbatasan kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu sekalian, saya membaca kata-kata Bung Hatta ya, ini sebuah kata-kata. Bung Hatta menulis sebuah kata-kata yang mana kata-kata itu bahwasanya koperasi itu harus berdiri di atas dua tiang. Yang pertama yaitu solidaritas, semangat setiap bersekutu. Yang keduanya adalah individualitas, kesadaran untuk menghargai diri sendiri. Kalaulah manusia itu tidak mempunyai semangat solidaritas, individualitas ya, maka manusia itu tidak punya semangat membela keperluan hidupnya. Manusia yang tak punya semangat untuk memperjuangkan kehidupannya, maka cenderung akan pasrah pada nasib. Nah, ini menjadi landasan kami
dalam menjalankan koperasi Mitra Muda Sejahtera. Karena kita ketahui ya Pak Kades dan Pak Dikopin, artinya di tahun 2021 itu sama-sama kita ketahui dampak daripada COVID-19 ini menjadikan sebuah peradaban baru. Peradaban barunya apa? Perilaku masyarakat kita itu baik ekonomi, bisnis dan lain sebagainya ya itu mengalami perubahan ya. Nah itu jadi itu menjadi landasan kami, dan Koperasi Mitra Muda Sejahtera ini fokus pada visinya. Visinya apa? Yaitu mewujudkan mandiri, bermartabat dan menenteramkan. Mandiri itu kokoh, kekeh, kuat, mengoptimalkan segala potensi dan kemampuannya yang dimiliki. Bermartabat dalam pelayanan, menenteramkan, berdaya guna. Koperasi Mitra Muda Sejahtera kita akan fokus pada 3 hal. Yang pertama yaitu kita selaku koperasi, khususnya Koperasi Mitra Muda Sejahtera ini, yang pertama koperasi itu harus memberdayakan. Yang kedua koperasi harus profesional, dan yang ketiga koperasi itu harus membantu sesama. Pemberdayaan itu bagaimana? Dengan pemberdayaan maka akan terbentuk harga diri. Dengan harga diri maka terbentuklah kepercayaan. Terutama pemberdayaan pada generasi muda saat ini, karena pemuda adalah masa depan bangsa. Pemuda adalah bagian dari peradaban baru tersebut. Untuk itu inilah tugas pemerintah dan kita semua, bagaimana berkoperasi itu ya salah satu sistem yang tepat untuk mengedukasi para pemuda akan sadar untuk bergotong royong, bersama-sama membangun ekonomi keluarga, masyarakat di lingkungannya. Membantu sesama artinya koperasi itu bukan hanya sekedar profit oriented, namun di situ ada nilai kemaslahatan. Ya buktinya dengan bergotong royong kita bisa membantu sesama ya Pak Kadis, ya Pak Dikopin. Walaupun belum banyak, belum luas, belum bisa dirasakan secara luas, setidaknya kalau Koperasi Mitra Muda Sejahtera itu menjadi bagian tersebut daripada tidak sama sekali. Kan begitu. Nah, jadi Koperasi Mitra Muda Sejahtera itu kalau kita ibaratkan itu ibarat sebuah pesawat. Ya. Pesawat itu mempunyai sayap, yang sayap kanannya adalah bisnis dan sayap kirinya adalah sosial, yang mana keduanya harus bergerak berjalan seiring antara sosial dan bisnisnya. Nah pada kali ini kita mengambil sebuah tema, mengusung tema ya Pak Herwanto, tema kita adalah gerak, simple geraknya. Kita mengambil sebuah tema gerak itu gerakan peradaban baru koperasi, khususnya Koperasi Mitra Muda Sejahtera. Yang dulu tahun dulu kemarin ibaratnya kita diam di rumah, saatnya kita harus bergerak, kan begitu. Nah, dengan menghadapi sebuah tantangan yang baru, karena apa? Suatu hal yang tidak mungkin ya. Ke depan saya mendengar itu koperasi-koperasi internasional itu akan buka di Indonesia. Itu suatu yang mungkin. Nah ini menjadi sebuah tantangan kita ke depan, bagaimana koperasi ini bisa menghadapi sebuah tantangan peradaban baru ke depannya. Nah untuk itu saya berpesan, saya berharap kepada pemerintah ya dan koperasi-koperasi yang ada di lingkungan, mari kita berkolaborasi, bermitra ya, bergotong royong, bagaimana kita bisa memberikan suatu nilai tambah terhadap lingkungan masyarakat di sekitarnya ya. Artinya bagaimana? Ini harus sebanding, makanya tadi bisnis dan sosial. Mungkin di mata orang lain itu bisnisnya koperasi identik seperti ini,
kita itu luar biasa, sosial kita luar biasa. Dan alhamdulillah kalau kita rincikan ya, Pak Erwanto pada tahun 2021 itu ini atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan partisipasi anggota, kita mengumpulkan dana kebajikan itu satu tahun itu 33 juta. Jadi kalau kita punya sistem itu, dana sosial ini jangan ditunda-tunda, harus didistribusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoko Saputro, karyawan dan anggota KSP Mitra Muda Sejahtera. Saya selaku koordinator mobil layanan umat. Alhamdulillah, dengan adanya mobil layanan umat ini, kita dapat membantu mengantar orang sakit, mengantar orang berobat, bahkan mengantar orang meninggal. Dan kami tidak memungut biaya sedikit pun. Walaupun ada yang memberi, kami kembalikan ke dana kebajikan dan kita gunakan untuk kemaslahatan. Mari bergotong royong dengan KSP Mitra Muda Sejahtera. Hubungi kami di 0852 7976 6768. Terima kasih.